judi online, judol, slot, apalagi banyak lah pokoknya judi semua di sekitar kita banyak. Apa, dedu judi, kartu dijudikan lagi, bola dijudikan lagi, apalagi bahkan untuk nonton balapan kadang dijudikan lagi, kita nonton bola tarkam dijudikan lagi. Nah ini Wak, di judi judol yang sekarang sangat viral ini banyak sekali menimpa masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah nih terutamanya, bahkan walaupun menengah ke atas ini juga ada ya. Lagi dan lagi jumpa lagi dengan gua di sini. Aku ya akan lagi-lagi membawakan cerita judi online, judol, slot, apalagi banyak lah pokoknya judi semua di sekitar kita banyak. Apa, dedu judi, kartu dijudikan lagi, bola dijudikan lagi, apalagi bahkan untuk nonton balapan kadang dijudikan lagi, kita nonton bola tarkam dijudikan lagi. Nah ini Wak, di judi judol yang sekarang sangat viral ini banyak sekali menimpa masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah nih terutamanya, bahkan walaupun menengah ke atas ini juga ada ya. Yang tadinya menengah ke atas ini setelah kenal judul jadi golongan orang menengah ke bawah. Nah kok bisa? Nah ini nih Wak, aku tadi malam dengerin salah satu podcast di YouTube, adalah channel YouTube-nya podcast membawakan cerita judi online. Nah ceritanya gimana bos? Nah simak Wak, di sini ada bapak-bapak nih yang usianya sudah 35 tahun. Di sana bapak ini kita sebut saja Bapak Arya yang usia 35 tahun sudah memiliki 2 orang anak Wak. Nah di situ cerita katanya dia profesi pada waktu itu sebagai kopilot, jadi pilot pesawat. Gajinya berapa bos? Wah sudah jangan ditanyakan lagi. Untuk kita yang gaji UMR 5 juta, ini setengahnya aja nggak ada. Katanya di situ per bulannya Pak Arya ini menerima uang gaji sebanyak 40 juta, 50 juta, itu sudah sering lah. Ya, itu sudah bisa dikatakan orang menengah ke atas lah. Nah, dari penghasilannya ini, satu malam, kesalahan nih, langkah awal kesalahannya dari Pak Arya. Pak Arya ini mau pilah di tempat tongkrongan tukang nongkrong ya, di tongkrongan ojek itulah. Nah di tongkrongan seperti itu yang tujuannya untuk mendekat, bersosialisasi bersama masyarakat lingkungan yang ada di situ. Pak Arya ini pun di situ ya biasalah sebagai orang berpenghasilan tinggi, ngasih uang lah 500.000 jeret. Ini Pak buat beli makan sama minum kopi, yuk kita nongkrong di sini. Nah di situ ada yang nyeletuk Wak, nyeletuk lah ngomong, jangan semuanya lah 200 ini depoin. Nah di situ Pak Arya nggak tahu apa-apa tentang depo, slot, judi, hal-hal yang lainnya. Ya di situ diem apa, ya udah bebas. Akhirnya 200 buat deposit yang salah satu warga di situ, yang 300 buat beli makanan. Nah berangkatlah ini orang yang beli makanan. Beberapa saat kemudian yang beli makanan sudah balik, Pak Arya makan nih sama yang orang beli makanan tadi. Nah sedangkan yang 200 ini dimainkan sama salah satu warga di situ. Di situ yang main itu belum lama, belum ada 10 menit, belum ada 15 menit langsung teriak, "Wey!" Pak Arya di situ kaget. Kenapa, ada apa? Naik Pak, ini Pak, naik. Langsunglah ditarik uangnya 1.500.000 pada waktu itu. Nah Pak Arya di sini yang melihat hal itu bingung, dia di situ kepo lah, nanya ke warga tersebut. Akhirnya 1.500.000 tadi ditarik, 1 juta ini buat beli minuman lagi, minuman sama jajan makanan ya. Pokoknya pada malam itu Pak Arya dan warga-warga di situ kumpul penuh makanan, penuh minuman, semua suguhan ada, bisa dikatakan seperti itu. Kopi nambah kopi bebas.
Akhirnya yang 1 juta dibuat beli makanan, yang 500.000 ini Pak Arya kepo, pengen tahu ada apa tadi. Nah Pak Arya di situ nyimak warga ini bermain lagi, kebetulan menang lagi. Di sini Pak Arya pun diajari, bodohnya go. Nah di situ Pak Arya diajari mau main seperti itu. Itulah awal dari kehancuran seorang Pak Arya, Wak. Nah, singkatnya, setelah malam itu, Pak Arya ketika bekerja, standby di bandara, menunggu panggilan, jatah job penerbangan. Pak Arya iseng lah sambil main. Pak Arya yang uangnya banyak, main 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1 juta, dia nggak berasa, Wak. Nggak berasa. Nah di situ awal-awal Pak Arya memang dapat menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Ya biasa lah. Psikologi bandar di situ memainkan Pak Arya. Nah Pak Arya di situ adrenalinnya pun mulai terpacu. Dia mulai kecanduan. Dia mulai sering, hampir setiap hari sering bermain seperti itu. Nggak berasa lah Pak Arya dengan uang-uang sekecil itu. Padahal satu sisi Pak Arya memiliki istri, 2 orang anak yang harus disekolahkan, yang harus dihidupi. Dirinya pada saat itu sebenarnya sudah mapan loh, sudah nggak perlu lah uang-uang tambahan apa hiburan seperti itu, sebenarnya nggak perlu buat Pak Arya. Tapi Pak Arya yang memang sudah kecanduan, yang pada waktu itu awal bermain penasaran, kecanduan, yang ia dapatkan di tempat kopi bersama orang-orang sekitar itu menjadi awal kehancuran dari kehidupan Pak Arya ini. Pernah satu malam Pak Arya ini duduk ketika itu hari libur. Pak Arya mengambil jatah cuti dan hari libur. Dia diamlah di rumah sambil merokok, minum kopi, ditemani anak, istri. Pak Arya di situ nggak bermain, nggak seperti biasanya bermain sama anak istri. Di situ malah dia merokok di luar, ngopi sambil bermain handphone sendiri. Istrinya yang memanggil, ya udah biarin, sama Pak Arya sudah nggak dihiraukan lagi. Dia sejak saat itu udah fokus full. Satu malam itu, di malam itu hari libur malam itu saja, Pak Arya sudah habis 10 juta. Walaupun itu uang yang nggak begitu besar buat Pak Arya, tapi dari kebiasaan ini, dari awal-awal ini, pemikiran Pak Arya, mindset Pak Arya ini sudah mulai hancur perlahan demi perlahan, tapi pasti, Pak. Nah lanjutlah di 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan masuk, istri Pak Arya ini mulai aneh nih. Kok keuangan nggak seperti sebelum-sebelumnya? Yang sebelumnya dapat transferan nih 20 juta, 30 juta, kok ini cuma 5 juta, 10 juta. Ada apa nih? Istrinya cari tahu, nanya lah ke suaminya. Emang sekarang gajinya menurun, Pak, kok ngirimnya segini aja? Nah, Pak Arya di situ hanya menyahuri, ya emang lagi segitu, Bu. Nah, padahal di belakang Pak Arya ini sudah mulai berbohong nih, Pak. Sudah mulai bohong ke istrinya. Dia belum bilang jujur nih ke istrinya. Dia padahal sisa gajinya untuk bermain judi online di situ. Istrinya yang nggak tahu, nggak mau cari tahu, karena istri sudah baik, sudah percaya kepada suaminya, sudah bertahun-tahun bersama dirinya. Dia nggak berpikiran aneh-aneh lah, ya percaya saja di situ. Itu kebohongan awal yang Pak Arya lakukan. Dia nggak tahu akan ada kebohongan dan kebohongan lagi ke depannya. Satu ketika, Pak Arya ini kembali lagi ke tempat tongkrongan itu. Nah di situ ketemu lagi lah warga-warga sebelumnya. Pak Arya curhat, cerita nih, habis kalah, habis segini. Ya, warga yang di situ ada yang menyahuti, ini coba Pak di sini, ini aku baru menang. Pak Arya di situ udah nyimak lah, lihat, coba, dikasih lah, coba. Nah di situ menang lagi lah Pak Arya, menang. Ya menang sedikit, yang dari sebelumnya habis-habis sudah banyak Pak Arya di situ. Di situ dia seneng lah, pulang main lagi, hancur lagi, malah. Dari situ saat 6 bulan berlalu, sejak saat itu 6 bulan berjalan mulai kecanduan. Ini pekerjaan dari Pak Arya,
Ini rekan-rekan kerjanya sudah mulai tahu kalau Pak Arya ini bermain judi online. Nah, di sini nih bos dari Pak Arya juga mulai melihat keanehan dari kinerja Pak Arya yang tadinya bagus. Kalau datang rapih, wangi, bersih, sekarang sudah mulai acak-acakan, sudah nggak wangi lagi, sudah seperti orang malas lah. Ya memang seperti itu. Para pecandu judol, para pecandu judi pasti akan malas, nggak akan mau bekerja karena mindsetnya ini sudah mencari uang itu. Uang segini kurang, uang segini kurang, uang segini apa sih? Uang segini aku kemarin habis segini loh, banyak loh, kerja gaji cuma segini, jadi nggak mau kerja loh para pelaku judul ini. Nah di situ Pak Arya yang penghasilannya memang menurun karena dia jam terbangnya sudah turun, di situ sudah mulailah ambil cuti, libur, pura-pura sakit sering. Tapi bos Pak Arya di situ mencari tahu, benar-benar membuktikan. Di situ pun bosnya mengetahui Pak Arya ini masuk terjerumus dalam judi online. Akhirnya dia pun sudah jarang banget mendapatkan jam terbang. Dimana kalau seorang co-pilot ini, dia kalau nggak ada jam terbang, gaji ya cuma UMR, nggak ada tambahan-tambahan yang lain. Di situ istri Pak Arya pun semakin curiga. Dan akhirnya tahu ketika pada saat itu istrinya butuh banget uang untuk anaknya biaya sekolah, masuk sekolah ke tingkat selanjutnya. Pak Arya baru di situ jujur ke istrinya, nangis istri Pak Arya. Di situ istri Pak Arya nggak habis pikir kenapa bisa sampai melangkah ke hal seperti itu. Di situ pun memutuskan karena uang tabungan sudah nggak ada, penghasilan sudah nggak seberapa. Ya mungkin kalau penghasilan 10 juta buat kita besar, tapi buat Pak Arya dan keluarganya yang sebelumnya sudah berpenghasilan 30 juta, 40 juta, 50 juta, itu uang segitu ya hanya pas mungkin buat bayar listrik sama air ya Pak. Nah di situ akhirnya pun Pak Arya ini menjual mobilnya lah. Mobil Pak Arya ia jual, dapat uang waktu itu ia bicara, ia sampaikan katanya dapat uang 150 juta. Nah di situ ya 50 juta buat istrinya, yang 100 buat main lagi, habis lagi 100 juta. Pak Arya di situ semakin bingung. Istrinya yang melihat itu sudah capek, sudah putus asa. Ini suaminya sudah nggak bener, nggak bisa diperingatkan lagi. Sudah habis. Nah disitulah istri Pak Arya meninggalkan Pak Arya. Pak Arya yang di situ, yang ditinggalkan istrinya, kembali lagi ke orang tuanya. Di situ hanya bisa meratapi nasib, nggak tahu harus bagaimana lagi. Situ pun Pak Arya dalam hati bicara nggak mau main judol lagi, tapi ia duduk di depan rumah, dia lihat ke atas. Di rumah ini udah sendirian, nggak ada orang lagi, udah nggak ada anak, nggak ada istri. Ia pun menjual rumah itu, rumahnya dijual, laku pada saat itu, hampir 1 M laku. Sama Pak Arya main lagi, habis lagi. Semenjak saat itulah Pak Arya sudah habis-habisan. Judi online ini merusak semuanya. Istri bercerai sama istri, anak yang melihat ayahnya seperti itu mau dijadikan panutan yang bagaimana. Rusak semua, Pak. Mental rusak, sosial rusak. Warga yang melihat Pak Arya sehancur itu, yang awalnya mengajari Pak Arya bermain, masuk terjerumus ke hal itu. Dia cuma lihat, kok bisa nyampe separah itu. Nah di sini nih Pak, hancur sehancurnya. Yang tadinya Pak Arya hidup di kelas menengah ke atas, kini di kelas menengah ke bawah, malah sudah menjadi kelas bawah, kelas bawah paling bawah. Di situ Pak Arya sejak saat itu sudah setelah semuanya habis total, yang ia punya tinggal handphone yang ia pegang sama baju yang ia gunakan, Pak. Di sini Pak Arya bingung, Pak, mau makan dari mana, nggak ada uang, saldo sudah nggak seberapa.
Di situ akhirnya Pak Arya bekerja lah serabutan. HP ia jual buat ngontrak, dikontrakan 1 petak. Di situ Pak Arya cerita, Pak. Dia ngontrak 1 petak sendirian. Dia bekerja apapun ia kerjakan. Bayangkan, Pak, sebelumnya pilot, bekerja gaji 40 juta, 50 juta, bekerja serabut. Kini kerja serabutan. Yang gaji paling dapat uang sehari buat makan cukup lah. Disisain buat bayar kontrakan. Ini sangat menurun, sangat drastis sekali, Pak. Nah, di sini, Pak, itu tadi cerita dari orang menengah ke atas, seorang Pak Arya terjerumus juga ke dalam judi online sampai hancur titik nol, habis semuanya, anak istri pergi akibat judol, suami istri bercerai, istri kembali ke orang tua, rumah dijual, barang-barang habis, ludes, kosong. Ini yang dialami oleh Pak Arya, hancur karena judol yang ia kenal dari tempat tongkrongan ngopi di lingkungan sekitarnya. Oke, Pak, thank you. Ini cerita dari seorang Pak Arya. Pak Arya ini bukan nama asli, saya ingatkan kembali. Nah, di sini aku jadi inget nih, Pak. Kalau aku ketemu orang-orang yang jalan di pinggir jalan, yang bajunya acak-acakan, yang ya pokoknya kayak orang normal tapi nggak normal, kayak orang waras tapi kok begitu loh, begitu di pinggir jalan seperti itu. Orang sehat normal tapi kok seperti itu. Nah, aku jadi berpikiran nih, Pak, setelah mendengar ceritanya Pak Arya, apa dia tadinya orang sukses, tadinya orang kaya, orang menengah ke atas, terus dia hancur karena judol dan mengakibatkan kondisi kehidupannya seperti ini. Tapi aku ya nggak tahu, di situ aku hanya menebak, hanya ya mengira-ngira lah, apa iya sih kayak gini sih, apa iya sih separah itu sih. Ya pokoknya stop, jangan coba-coba masuk, apapun alasannya. Itu judol menghancurkan, judi menghancurkan, judi, judol, slot, taruhan, ya semuanya yang berbau-bau judi. Ingat, kita akan terasa ketika kita sudah kehilangan semuanya. Itu tadi cerita Pak Arya yang saya dapatkan, semoga bisa menjadi pelajaran buat sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, semoga besok hari bisa normal dan beraktivitas kembali.